Saat Shao Chang masih menyerap kekuatan Sui Si Luo, tiba-tiba muncul pendekar bertopeng yang ingin menyerapnya juga. Nayan dengan segera mengejar dan menghadapinya. Nayan terluka parah hingga tak sadarkan diri, namun saat akan menghabisinya dia terpental dengan keluarnya kekuatan Chongming dari pusaka Ponik. Lalu pusaka Ponik pun diambilnya, dan tiba-tiba Shao Chang muncul dengan kerasukan kekuatan Yinju. Pendekar bertopeng tak mampu menandingi Shao Chang, dia pergi ketakutan. Namun saat Shao Chang akan menghabisi Nayan, tiba-tiba Hushi dan Hua muncul. Hua berhasil menyadarkan Shao Chang dengan kekuatan formasi Yokuan, namun dia terluka parah hingga akhirnya dia tewas. Jiwei akhirnya berhasil memasuki istana sekte rubah, namun tiba-tiba kekuatan besar muncul menekannya. Jiwei berusaha sekuat tenaga untuk terus maju, sementara Mujan masih menghadapi dua penjaga di depan gerbang. Jiwei yang terpantang menyerah akhirnya berhasil memasuki aula leluhurnya. Dan akhirnya Jiwei berhasil membebaskan seluruh anggota sektenya termasuk keluarganya. Tak lama muncul kakaknya bernama Ratu, ketua sekte rubah. Dia terkejut ternyata yang membebaskan sekte rubah adalah adiknya. Jiwei pun dengan segera pergi karena hanya diberi waktu 30 menit oleh Nanyi. Namun saat akan keluar sudah terlambat, pintunya sudah tertutup kembali. Mujan meminta maaf karena tak mampu menahan pintunya. Tak ada jalan lain, Jiwei akan membuka pintunya dengan kekuatan yang ada. Namun dengan mengejutkan, ternyata kekuatan Jiwei sudah mencapai tingkat tertinggi, yaitu kekuatan 7 ekor rubah. Akhirnya Jiwei dan Mujan berhasil keluar, namun dihadapkan dengan Jusui dan prajuritnya yang sudah berada di sana. Dia murka dan membentuk formasi. Dan tiba-tiba dengan mengejutkan Raja Langit muncul karena Nanyi teman lamanya. Jusui pun tunduk dan memberi hormat. Tak lama sang master pun tiba di sana, dia akan bertanggung jawab atas sekte rubah. Raja Langit pun mempercayakan sekte rubah di bawah perlindungan master. 应教化安置，就由湖山泛海下有一处好水。 Saat mereka masih berbincang, tiba-tiba Mujan menerima pesan bahwa ayahnya sedang sakit kritis. Mujan segera pergi menemuinya. Sementara Nayan masih tak sadarkan diri akibat serangan dari kekuatan Yinju. Shao Chang merasa bersalah, apapun caranya Nayan harus pulih kembali. Hanya ada satu cara, yaitu harus mendapatkan rumput dewa. Shao Chang pun dengan segera mencarinya. 对这个山精灵气的仙草。深海的潮汐。老苏龙，世境难得。是我今生把自己用想着你身后有你。 Meng Yi dan pulang menemui Siulo, ketua sekte pedang. Meng Yi menjelaskan kedatangannya bahwa sekte Yang Yu sudah hancur. Ketua dan seluruh anggota sekte telah tewas. Yang tersisa hanya mereka berdua. Semua ini perbuatan pendekar bertopeng dari sekte hitam. Dan pusaka Ponik pun sudah berada di tangannya. Lalu mereka berdua memohon agar diterima menjadi muridnya. 小女愿拜入剑雄门下。生死由天，此举乃行走在刀尖。恳请剑雄收我为徒。恳请剑雄收我2人为徒。 随我来。
Master berusaha sekuat tenaga untuk membantu mewujudkan seluruh anggota sekte rubah ke wujud manusia. Namun dia gagal, hanya Ratu Rubah yang bisa mewujudkannya. Sang Master pun akan mewujudkan satu saja, yaitu Ratu Rubah. Selanjutnya Sang Ratulah yang akan mewujudkan mereka. 尽全力，先将狐后唤出。 杀去了。我回来了。 Mujan akhirnya tiba di sekte naga, namun tiba-tiba dia terpental oleh serangan ayahnya. Yang ternyata sang ayah tak sakit, hanya mengelabuinya saja supaya Mujan pulang. Dia murka karena Mujan telah membantu membebaskan sekte rubah. 自放胡说！你小子，道升天他不辨黑白。封妖这个事情已经传到了道升天，给我闭嘴！ Meng Yi dan Pulang dibawa ke suatu tempat untuk dilakukan pengujian. Ketua menguji mereka berdua untuk menebang sebuah batang pohon. Dan setelah dilihat, yang diterima hanya Meng Yi, sedangkan Pulang ditolak. 剑宗无论男女，一视同仁。这是你方才用剑斩下来的。剑宗不能留你。不能留我。偷机取巧，心念不正。 Jiwei meminta sang kakak untuk tidak mewujudkan dulu seluruh anggota sektenya. Tunggu dia kembali akan pergi sementara membantu Nayan. Dan Nayan sudah mulai sadar, namun tak melihat Shao Chang yang ternyata sudah pergi. Shao Chang menitipkan surat kepada Mian, adik Li Qi yang sudah bertobat. Dia ditugaskan Shao Chang untuk menjaga Nayan. Surat tersebut berisi bahwa Shao Chang pergi mencari cara untuk mengeluarkan kekuatan Yinju dalam tubuhnya. Karena selama ada kekuatan tersebut, keselamatan Nayan terancam selama di dekatnya. Shao Chang akan kembali jika sudah berhasil membersihkan tubuhnya. 你醒来再走的，曾罗失控，屡屡陷你于险境，定会回到你身边。信，与你作别，恕我不辞而别。 Jiwei pun tiba di kediaman Nayan. Dia mengembalikan pusaka hiu kepadanya. Nayan terkejut saat Jiwei mengatakan bahwa Rao ibunya Nayan adalah keturunan dari istana Yao. Jiwei bertemu dengan adik kandung Rao saat membebaskan sektenya. Nayan pun ingin memastikan kebenarannya. Dia meminta Jiwei untuk menemui pamannya. Namun di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk berpisah. Jiwei akan mencari Shao Chang untuk membantunya. Dan tak lama muncul Mian menyusul. Dia akan menemani Nayan kemanapun pergi karena sudah berjanji kepada Shao Chang untuk menemaninya. 姑娘，我可以跟你一起走吗？我答应公子，要照顾姑娘。你得遵守仇山犯海的规矩。你如果想跟着我的话，我不是你哥哥。 Setelah mereka pergi, muncul Shao Chang. Jiwei punya rencana untuk menghilangkan kekuatan Shen Luo. Mereka pun menemui Master untuk meminta bantuannya. Master menjelaskan bahwa Shen Luo menyimpan kekuatan Yinju di 5 tempat. Baru 2 tempat yang sudah berhasil menyatu dengan Shen Luo dalam tubuh Shao Chang. Master mengatakan hanya ada satu cara, yaitu memasuki hati Shen Luo. Dengan metode rahasia leluhur sekte rubah. Hanya ada satu orang yang dapat melakukannya, yaitu Ratu Rubah, kakaknya Jiwei. Jiwei pun membujuk kakaknya untuk membantu Shao Chang mengeluarkan Shen Luo. Namun sang kakak menolaknya karena tak ingin terlibat dengan urusan Shen Luo. Karena jika diketahui oleh sekte langit, maka keamanan sekte rubah yang baru saja bebas akan terancam kembali. Jiwei pun mendatangi Shao Chang lagi. Namun sebelum mengatakan, Shao Chang sudah mengerti bahwa Ratu Rubah menolaknya. Shao Chang meminta untuk menyampaikan pesan kepada Nayan bahwa dirinya telah tewas. Karena Shao Chang memutuskan akan mengambil cara yang kedua, yaitu dengan metode paku giok dengan kurun waktu 100 tahun. Shen Luo baru keluar dari tubuhnya. Dengan waktu tersebut, tak mungkin bisa bersatu lagi dengan Nayan. Karena keputusan Shao Chang sudah bulat, Master pun mulai ritualnya. Nayan akhirnya tiba di tempat pamannya, namun tempat tersebut dipenuhi kabut yang tebal hingga terlihat samar-samar. Dan setelah memasukinya lebih dalam lagi, akhirnya Nayan bertemu dengan pamannya. Sang paman terkejut saat Nayan mengatakan bahwa ibunya sudah tiada. Namun Nanyi menegaskan bahwa Rao tak mungkin mati, dia bisa bertahan puluhan ribu tahun. Karena Rao adalah keturunan Kaisar Qi dan permaisuri siluman. Di dalam tubuhnya memiliki hati nirwana yang merupakan keturunan klan burung Chongming. Nayan terkejut saat sang paman mengatakan bahwa kematian Rao disebabkan oleh seseorang yang mengeluarkan hati nirwana dalam tubuhnya. 不可能！阿锦不会死，不可能。这是凤尾灵，凤尾灵可以熏到血红钗的气息，在龙都我这就去龙都了。一定不能
Saat Shao Chang dan Master masih melakukan ritualnya, diam-diam Jiwei mengambil kitab hati dan melatihnya. Karena Jiwei pernah mempelajarinya, akhirnya dia menguasai seluruhnya. Jiwei bergegas pergi menemui Shao Chang. Dia menjelaskan kepada Master bahwa ilmu hati sudah dikuasainya. Master pun terkejut dan mengatakan 5 paku giok sudah berhasil menekan Shen Luo. Jika ditambahkan dengan ilmu hati maka Shao Chang akan terselamatkan. Dan Shen Luo akan ditekan kekuatannya oleh paku tersebut. Mereka pun dengan segera melakukan ritualnya. Nayan dan Mian sudah berada di ibu kota naga, sesuai dengan petunjuk dari lonceng ponik pemberian pamannya yang dapat mendeteksi keberadaan pusaka ponik. Mereka beristirahat di sebuah kedai sambil menunggu lonceng mengeluarkan lagi petunjuknya. Namun saat akan pergi bertemu dengan Meng Yi yang sudah menjadi anggota sekte pedang. Dia datang bersama gurunya untuk urusan penting di kota naga. Dan tiba-tiba murid tertua sekte pedang mengetahui bahwa Mian dari sekte sesat. 他已离开天邪道，谁来还我天的命？为什么要帮他？ Tak lama para petugas dari sekte naga muncul. Nayan tak bisa berbuat banyak, mereka pun dibawa ke tahanan sekte naga. Yuan mengirim pesan melalui penjaga untuk diberikan kepada Mujan. Tak berselang lama, mereka pun keluar. Nayan dipanggil ketua yang ternyata pesannya diterima oleh ketua. Dia marah karena gara-gara Nayan, putranya selalu terlibat perselisihan yang mengancam nyawanya. Namun dengan kebaikan ketua, dia membebaskan Nayan dan diberikan hadiah yang besar. Dengan syarat tak boleh menginjakkan kakinya lagi di kota naga dan tak boleh bertemu lagi dengan putranya. 从此不得跨入我龙都，这盒灵石你拿走，更不得靠近我儿半步。 那晚辈谢过龙主。 Dan akhirnya Shao Chang selamat dan sudah berhasil melenyapkan kekuatan Shen Luo dari tubuhnya. Dia berterima kasih kepada kakaknya Jiwei. Lalu Shao Chang bersemedi untuk memulihkan kultivasinya. Namun dia teringat dengan yang dikatakan Shen Luo sebelum lenyap, bahwa ilmu 7 gelombang milik Nayan tak jauh beda dengan kekuatan Shen Luo. Nayan akan tewas dalam waktu 81 hari karena ilmu tersebut perlahan akan menyerapnya. Dengan mengejutkan, Nanji mendatangi sekte langit dan memanggil Yingji Raja Langit untuk keluar. Namun dia dihadapi oleh Jusui. 你是不是疯了？让得出，只想问你则为一个问题。退下。 Akhirnya Yingji muncul. Nanji meminta penjelasan tentang tewasnya Rao. Dia mencurigai dan menuduh Yingji sebagai pelakunya. Karena hanya mereka berdua yang mengetahui kelemahan Rao. Jika diambil hati nirwana dalam tubuhnya, maka Rao akan tewas. Yingji pun menjelaskan semuanya. Setelah Rao menerima hukuman dari Master Agung Tao demi menyelamatkan Nanji, dia ditugaskan ke lembah Huyi untuk memperkuat segelnya. Dari sanalah Rao tak bertemu lagi dengan Yingji. 你为什么要骗我？世上我最信任的人便是你，你必须给我一个解释。 又何尝不是我心爱之人？是我阿姐，是我世上唯一至亲。阿姐是不是你杀的？你怀疑我？他去了惠谷，让受命前往惠谷，加固封印。惠谷下的阴柱忽然躁动，把饶一没了消息。出关之时。 Shao Chang tak henti memikirkan Nayan yang hidupnya hanya sebentar lagi jika tak cepat ditolong. Namun saat akan pergi muncul Jiwei melarangnya. Yang ternyata Shao Chang akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Nayan. Karenanya itu satu-satunya cara agar Nayan bisa tetap hidup. Jiwei tetap melarangnya, pasti ada cara lain untuk menyelamatkan mereka berdua. Dan saat ini bukan waktu yang tepat mendatangi kota naga. Karena seluruh pendekar dari penjuru bumi sedang berada di sana untuk mengikuti suatu pertandingan. Jika memaksa pergi akan membahayakan nyawa sendiri dan Nayan. 你这个时候去龙都，现在各个宗派都在赶往龙都。 你自己跟他说，我要是想替他去死，我没有办法骗南岩。我等不了81天，根本没得选。 Nayan melanggar perjanjian, ternyata dia masih berada di sekitaran sekte naga. Karena pusaka lonceng mendeteksi keberadaan ponik di dalam sekte naga, Nayan pun bergerak mengikuti petunjuk lonceng, hingga akhirnya tiba di suatu tempat yang dilindungi oleh segel. Tak lama segel pun terbuka oleh kekuatan lonceng, namun setelah memasukinya tiba-tiba... 又是你，是敬酒不吃吃罚酒。
Dan tiba-tiba muncul Mujan menghentikan pertarungannya. Ketua terkejut saat Nayan mengatakan bahwa dirinya adalah putri Rao. Ketua pun dengan seketika menjadi baik dan memperlakukan Nayan dengan lembut. Ternyata Ketua dan Rao tumbuh bersama sejak kecil. Dia sudah dianggap saudara sehidup semati. Rao pernah singgah di Sekte Naga selama beberapa tahun setelah menerima hukuman dari Master Agung. Lalu Ketua memanggil petugas untuk mengambil stempel kekaisaran. Ketua akan memberikan wilayah kota Wangking kepada Nayan sebagai hadiah dari seorang paman kepada keponakannya. Lalu Nayan bertanya tentang pusaka Ponik, namun Ketua tak mengetahuinya. 倒是有一样东西，血皇钗。那么一个东西吗？从未见过。没有就算了。好啊，龙都护着你。 Nayan menjelaskan kepada Mujan kedatangannya ke Sekte Naga. Dia mencari pusaka Ponik dengan petunjuk dari lonceng pemberian pamannya, dan petunjuknya mengarah ke dalam Sekte Naga. Awalnya Nayan mencurigai Ketua, namun setelah Mujan mengatakan bahwa kini pendekar dari penjuru bumi sedang berada di Sekte Naga untuk mengikuti acara yang akan digelar besok, Nayan pun lega karena bisa saja salah satu dari pendekar yang membawanya. Mereka pun akan menyelidikinya lebih dalam lagi. Keesokan harinya, tibalah saatnya acara besar digelar. Terlihat para pendekar dari penjuru bumi hadir di sana. Para ketua sekte pun memasuki aula. Tak lama muncul Josui sebagai perwakilan dari Sekte Langit. Setelah semua berkumpul, ketua pun membuka acara. Yang ternyata pertemuan besar ini untuk mengumumkan bahwa Shenluo kini sudah bangkit kembali. Yang kini sudah menguasai dua kekuatan Yinju. Orang yang mengendalikan Shenluo adalah Shao Chang, mantan kaisar Sekte Langit. Dan inti dari acara tersebut akan digelar turnamen 3 hari lagi. Siapapun pemenangnya akan menjadi kaisar langit menggantikan Shao Chang. 山河海免。既然今日在座诸位会广发告示，把新任帝君打开山海禁诀。 Nayan tersengaja berpapasan dengan ketua pedang. Ketua yang baru mengetahui Nayan putrinya Rao, dia mengajak Nayan ke ruangannya. Kesempatan bagi Nayan untuk mendeteksi keberadaan Ponik, namun setelah berada di tempatnya lonceng tak bereaksi apapun. Yang artinya Ponik tak berada di sana. Lalu ketua memberi kitab teknik pedang kepada Nayan sebagai hadiah. Yang ternyata selain ketua naga, Rao juga saudara perguruannya saat berguru kepada Master Agung Tao. Malam harinya, Nayan mendatangi Mujan untuk meminta bantuan. Dia ingin menyelidiki aula ketua naga untuk memastikan apakah Ponik berada di sana. Tak lama mereka pun beraksi mencari keberadaan Ponik. Namun setelah lama mencari, mereka tak menemukan apapun. Dan tiba-tiba lonceng menyala mengarah ke suatu tempat. Setelah dibuka, mereka pun memasukinya dan terkejut melihat gaun pengantin Rao. Dan tiba-tiba... 小子无事生非，偷鸡摸狗。龙主。 究竟是什么样的过往？您跟我娘之间，晚辈也想知道。那都是过去的事情了。 Ketua menjelaskan bahwa dulu dia pernah dijodohkan dengan Rao, dan gaun tersebut berasal dari bulu Raja Ponik yang dirubah oleh Rao menjadi benang emas, lalu diberikan kepada ketua. Namun setelah gaun sudah jadi, Rao tak kunjung muncul. Dia malah pergi dan menikah dengan orang lain. Nayan pun menyimpulkan bahwa lonceng Ponik menyala karena energi dari gaun tersebut yang berasal dari bulu Raja Ponik. Nayan yang masih penasaran bertanya sekali lagi tentang pusaka Ponik, namun jawaban ketua masih sama, tak mengetahuinya. 只是有些好奇。王钗好像很感兴趣，怎么？ 我既然不知，就不再讨。你们就早点回吧。 Nayan yang masih penasaran karena belum menemukan titik terang, dia memutuskan untuk menemui ketua sekte pedang. Setelah basa-basi, Nayan mengatakan kebenaran yang belum ketua ketahui, bahwa ibunya tewas dihabisi seseorang, yang setak saja membuat ketua terkejut dan marah besar. Apapun risikonya, ketua akan menemukan pelakunya. 其实我娘亲，真相，而是被人害死的。 为剑宗宗主之命为誓。 Setelah bertemu dengan ketua pedang, Nayan keluar menuju ruangannya. Namun dia diikuti oleh para petugas sekte untuk menangkapnya. Dan tiba-tiba Shao Chang muncul. 胆敢阻拦龙庭捉拿犯人，你到底想干什么？ Saat Shao Chang akan pergi dengan mengejutkan, Nayan muncul. Shao Chang pun mengatakan bahwa kini kekuatan Shenluo sudah tak ada lagi dalam tubuhnya. Namun Nayan murka karena Shao Chang pergi tanpa pamit dan memutuskan urusan besar tanpa dirinya. Dengan mengejutkan, Nayan memutuskan mulai hari ini jangan pernah lagi mengikutinya. 曾罗已经彻底被封住了。我要听的不是这个，都是自己决定了一切。你可曾问过，你怎么能一次又一次？ 对不起，你不必像今日这样跟着我，就此诀别。
Nayan meminta bantuan lagi kepada Mujan untuk mendapatkan tiket mengikuti turnamen. Karena di dalam gunung turnamen terdapat cermin pembalik hati, pusaka spiritual Gunung Siyi, yang bisa mengetahui kejadian masa lalu. Hanya itu cara terakhir untuk mendapatkan semua kebenarannya. 想让你们帮我去弄一张通山海禁诀中有逆眼轮水镜，只有进山海禁诀这一条路了。据说可以知晓过去之事。我再找一个仇人。好。 Mujan dibantu oleh Zhao memasuki aula Juisi untuk mendapatkan tiket tambahan. Namun setelah negosiasi dengan petugas, dia tak berhasil mendapatkannya. Dan secara bersamaan muncul Jiwei keluar dari sana dengan menyamar. Dia berhasil mendapatkan 2 tiket untuk dirinya dan Shao Chang. Karena Zhao tak berhasil mendapatkan tiketnya, kini giliran Mujan beraksi. 这是龙庭今年的新产物，请大家品尝。我先去趟茅厕。少主到底打了什么主意？咋做着？龙主，时辰到了。其中只有一个人，下一任帝君。 Semua peserta sudah memasuki tempat ujian. Terlihat Nayan sedang berjalan menerima ujian di gurun pasir. Sementara 2 ketua mengawasi dari kejauhan. Mereka terkejut melihat Shao Chang berada di sana. Salah satu penguji bernama Roh Tanah ketakutan melihat Shao Chang. Karena dulu dia pernah menaklukkan gunung dan laut dalam sekejap. Shao Chang pun memerintahkannya untuk mencari Nayan. Sementara Nayan sudah berhasil menaklukkan penguji lainnya. Tak lama muncul Roh Tanah mengatakan bahwa Nayan keturunan Chongming Raja Siluman. Dan dia diutus Shao Chang untuk melayani Nayan. 有尊，大人要小的来侍奉女主子，真是出名后裔，那怎会有假？ Jiwei dikejar oleh siluman mengerikan, namun tak lama muncul Shao Chang. Dengan mudah, Shao Chang mengusirnya. Tujuan Shao Chang memasuki turnamen untuk membantu Nayan menjadi kaisar, supaya tak ada yang berani menindasnya jika Shao Chang tak berada di sampingnya. 快走吧。等一下，需要这灵气珠做什么？你是山海之主，一步便能踏上石叶山的。给阿言，让他当帝君。据快些为阿言打算，没人敢轻易伤他。往后即使我不在他身边。 Kedua siluman penguji dengan seketika tunduk setelah dibuktikan kebenarannya bahwa Nayan asli keturunan Raja Siluman. Mereka pun akan membantu sepenuhnya. Dia menjelaskan Laut Jiuji terbagi menjadi 4 wilayah, dan dia penguasa wilayah Laut Timur. Tak lama dia pun memberikan mutiara spiritualnya kepada Nayan. 算是见面礼。多谢。女主子，跟我走。走。 Ketua Naga sangat khawatir dengan keselamatan putra dan menantunya dengan kehadiran Shao Chang di sana. Ditakutkan Shao Chang akan menghabisi mereka semua. Dia pun memutuskan untuk menutup turnamen secara paksa, meski dengan risiko yang tinggi. Akhirnya ritual pemecahan cermin pun dimulai. Sementara di dalam semua pendekar berselisih memperebutkan mutiara spiritual. Mereka terbagi menjadi 2 kelompok, dan tak lama muncul Shao Chang. Saat mereka akan bertarung, tiba-tiba muncul pintu keluar. Roh Tanah mengatakan bahwa turnamen akan ditutup secara paksa. Tak ada jalan lain, Shao Chang harus melawan mereka. Shao Chang akhirnya berhasil menutup kembali pintunya, namun dia menjadi lemah dan tak sadarkan diri. Nayan pun membawanya. 2 ketua terkejut kalah oleh Shao Chang. Tak lama setelah diobati, Shao Chang pun tersadar. 他受了山海结界的反噬。 Nayan mengatakan tujuannya mengikuti turnamen hanya untuk memasuki cermin evolusi yang dapat mengungkap kejadian masa lalu. Nayan ingin mengetahui kebenaran tentang ibunya untuk mengumpulkan bukti siapa yang telah menghabisi ibunya. Lalu Shao Chang memberikan mutiara spiritual yang telah didapatkannya. Kini Nayan memiliki 2 mutiara, sudah bisa memasuki cermin evolusi. Sementara Shao Chang akan mencari kebenaran siapa yang telah mengambil mutiara hatinya. 足够你进入灵水镜，下有2颗灵气珠，我从北域收集灵气。 都不能再丢下我一个人，你要答应我。